Udah dibuka bukunya? Udah, Bu. Ya, udah 15 orang yang masuk ya. Kita masuk aja langsung. Nah, di sini kamu bisa sambil baca ya, sama kamu lihat macam-macam jual beli. Jual beli itu zaman sekarang banyak macamnya ya. Di antaranya yang di dalam buku LKS kamu itu jual beli benda yang kelihatan atau jelas bendanya. Yuk, sebelumnya kita mulai dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kalian lihat waktu Ibu menjelaskan nanti tolong didengarkan ya. Nanti kalau ada yang mau pertanyaan boleh langsung bertanya, boleh juga di chat ya. Atau enggak langsung ngomong aja nggak apa-apa ya, karena kita cuma satu kelas. Baik, yang pertama jual beli benda yang kelihatan atau yang jelas bendanya. Ibu juga punya beberapa rangkuman yang Ibu ambil dari buku fikih digital. Kalian udah pernah lihat buku digitalnya? Saya pakai digital. Iya, boleh. Kalau Ibu screenshot kelihatan nggak nih? Bentar ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, ini macam-macam jual beli ya. Yang sekarang ini banyak kita dapati. Ini gabungan dari yang di LKS dan buku digital ya. Macam-macam jual beli itu diantaranya pertama jual beli barter. Barter itu tukar menukar barang dengan barang ya. Ini sudah terjadi dari zaman dahulu. Kemarin kita sudah ingatkan, sudah kita bahas. Kemudian ada money changer. Ini pertukaran mata uang. Itu kalau orang yang mau pergi umroh atau pergi ke luar negeri, nah itu biasanya mereka pakai mata uang luar negeri yang dipakai. Maka dia tukar menukar mata uang ya, rupiah ditukar dengan dolar atau real atau lain sebagainya ya. Jadi mereka menggunakan mata uang luar negeri, maka itu ada pertukaran mata uang. Itu termasuk juga jual beli ya. Nah itu harus cash, langsung dibayar ya, langsung ditukar dengan mata uang negara lain. Kemudian yang ketiga, suara Ibu kedengeran nggak? Oke. Yang ketiga, sambil kalian lihat ini jual beli kontan, langsung dibayar tunai ya. Seperti kalian beli di warung, nah itu langsung kontan bayar tunai ya. Ada barang, ada uang ya. Kemudian yang keempat, jual beli dengan cara mengangsur atau kredit. Ini banyak nih ya. Sekarang banyak orang memilih karena kondisi keuangannya mungkin harus dibagi-bagi, jadi dia menggunakan sistem kredit ya. Nah, kelima itu jual beli dengan cara lelang. Lelang itu artinya ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga yang tertinggi. Nanti yang tertinggi itulah yang dapatkan barangnya, ya itu namanya lelang. Kemudian yang selanjutnya jual beli benda yang kelihatan. Ini yang ada di dalam kulkas kamu ya. Bendanya jelas terlihat. Ada bendanya, penjual bisa memperlihatkan, kemudian pembeli juga bisa melihat langsung bendanya. Kemudian ada lagi jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Artinya ketika dia mau membeli sesuatu, tidak dilihat barangnya, tapi disebutkan sifat-sifatnya. Ya, ada yang pernah tahu nggak nih? Ini seperti contoh jual beli yang kayak gimana nih? Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Apa contohnya? Barangnya nggak kelihatan, tapi disebutin sifatnya. Online, betul. Ya kita nggak lihat barangnya, cuma dikasih lihat gambarnya, dikasih tahu sifatnya, dikasih tahu besarnya, ukurannya, ya, harganya. Nanti ada perjanjian, kemudian harganya sekian udah disetujui, dibayar, ditransfer atau sistem COD ya. Nanti barang dikirim pada waktu yang tidak hari itu, mungkin membutuhkan waktu karena pengiriman ya. Nah
Nah, kemudian selanjutnya adalah jual beli yang tidak ada bendanya atau tidak kelihatan. Ini nggak kelihatan bendanya, ya. Jual seperti kemarin tuh ditanyakan apa namanya? Alisa sempat nanya kemarin ya, jual beli mangga yang masih ada di pohon ya. Nah, itu kelihatan sih bendanya, cuma kita belum tahu seperti apa, ya. Karena masih di atas pohon. Apakah banyak ataukah bagus ataukah berapa banyak iniannya apa namanya buahnya berapa kilo dan lain sebagainya. Atau ada juga yang beli apa nih tanaman tapi masih di dalam tanah. Beli wortel atau beli ubi deh. Ubi kan ada di dalam tanah yang nggak kelihatan. Beli ubi tapi ubinya masih di dalam tanah dijual, nggak boleh. Harus ditampakkan dulu ya. Ini jadi ini macam-macam jual beli, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan nanti ya. Jual beli tersebut jika dilakukan dalam mengikuti agama Islam maka hukumnya itu boleh ya. Kita lanjut ke macam-macam jual beli. Nah, dari macam-macam jual beli tersebut dapat disimpulkan menjadi satu jual beli yang sah. Ya, dari berbagai macam yang tadi itu, yang pertama adalah jual beli yang sah, yaitu apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Kemarin kita udah bahas ya waktu yang beberapa pertemuan yang lalu ya. Syaratnya apa saja dalam jual beli dan rukunnya apa saja. Kalian bisa lihat kembali nanti di buku paket atau di KKS-nya ya. Nah, syarat dan rukunnya itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka jual belinya menjadi tidak sah atau terlarang ya. Rukunnya harus semuanya ada, syaratnya juga ada. Kalau syarat itu artinya sebelum terjadinya jual beli. Kalau rukun pada saat terjadinya jual beli. Ya, harus ada semuanya. Kemudian macam yang kedua adalah jual beli yang tidak sah dan terlarang. Ini maksudnya adalah haram ya. Tidak sah dan juga terlarang ya. Karena apa? Karena kurang syarat dan rukunnya. Umpamanya syaratnya kan harus balik salah satunya ya. Kemudian dia belum balik, masih anak-anak, maka berarti apa namanya? Syaratnya itu tidak terpenuhi, maka tidak sah ya. Atau rukunnya harus ada barang. Nah, ketika barang itu tidak ada, maka rukunnya berarti tidak terpenuhi ya, maka dia termasuk yang terlarang ya. Contohnya jual beli yang tidak sah dan terlarang, jual beli dengan sistem pigeon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau, yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Ini salah satu contoh ya dari yang dimaksud dengan jual beli sistem pigeon. Artinya masih muda, belum ketahuan. Nanti bisa jadi ketika dia sudah matang, bisa jadi bagus dan merugikan si penjual ya. Yang membeli jadi justru untung lebih banyak. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus jelas dulu barangnya sampai dia matang. Kalau memang masih muda ya dijual muda, berarti harus saat itu juga ya. Seperti mangga muda dijual ya nggak apa-apa untuk buat rujak, tapi bukan yang artinya dia jual pada saat muda tapi nanti dipetiknya ketika udah tua baru diambil, itu nggak boleh ya. Kemudian jual beli binatang ternak yang masih dalam kandungan. Nah, ini juga nggak boleh ya. Beli binatang ternak yang masih dalam kandungan. Ayah, umpamanya ada kambing nih atau sapi mengandung, ntar anaknya saya beli, itu nggak boleh gitu ya, karena belum jelas. Kecuali kalau sudah lahir, maka dia boleh dilakukan jual beli. Kemudian jual beli sperma atau air mani binatang jantan. Paham nggak nih? Paham nggak, Nak? Yang C? Ibu jelaskan ya. Maksudnya gini, umpamanya ada seorang yang punya sapi, tapi sapinya perempuan semua, sapi betina. Dia nggak punya sapi laki. Nah, sedangkan sapinya ini mau di apa namanya kawinkan. Dia nggak punya sapi laki, maka dia kemudian menemui orang yang punya sapi laki, ya. Nah, itu kemudian dia apa namanya dibayar, nggak boleh. Ya, itu namanya jual beli sperma binatang, ya nggak boleh, ya. Jadi kalau memang itu apa namanya kesepakatannya bukan jual beli, ya. Kalau memang mau ngasih upah karena dia sudah
dibolehkan untuk mengawinkan binatangnya, nah itu beda ya. Yang nggak boleh itu jual beli ya. Tetapkan harganya sekian tuh nggak boleh ya. Nah kemudian jual beli barang yang belum ada di tangan. Umpamanya barangnya itu masih ada di si fulan. Kemudian dia bilang mau jual barang ini, tapi barangnya masih sama si Anu gitu, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar miliknya sendiri, sudah ada di tangan. Nah kemudian ada lagi jual beli benda najis. Nah ini juga dilarang ya, seperti minuman keras, babi, bangkai dan lain sebagainya, ini jelas ya, karena barangnya najis. Karena salah satu dari syaratnya adalah tidak boleh yang najis ya, atau dilarang. Kemudian yang ketiga jual beli sah tapi terlarang. Ya, jual belinya sah tapi terlarang. Apa itu? Jual beli yang dilakukan pada waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat itu diperintahkan untuk sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Nah kalau dia melakukan juga jual beli seperti ibu-ibu yang jual beli umpamanya. Nah itu sebenarnya sah sih tapi dilarang. Kemudian jual beli dengan niat untuk menimbun pada saat masyarakat membutuhkan, juga nggak boleh ya. Apa sah tapi dilarang ya, karena merugikan orang lain. Kemudian membeli barang dengan menghadang di pinggir jalan, mau dibawa ke pasar kemudian dibeli duluan ya, padahal harganya belum ketahuan, dia beli dengan harga murah umpamanya. Nah itu nggak boleh juga. Kemudian membeli atau menjual barang yang masih dalam tawaran orang lain ya, barang itu masih ditawar oleh orang lain kemudian dijual, nggak boleh itu ya, harus satu persatu selesaikan dulu. Kemudian jual beli dengan menipu seperti mengurangi timbangan, takaran dan ukuran, itu juga dilarang ya. Ini banyak kita temui mungkin ya, kadang-kadang orang-orang di pasar suka melakukan hal ini. Nah ini balasannya nanti sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya yang terakhir adalah jual beli alat-alat untuk maksiat, ini juga nggak boleh ya. Contohnya jual beli pisau tapi untuk membunuh, nggak boleh ya, karena dilakukan untuk maksiat ya. Nah ini atau yang lain, contoh yang lainnya, jadi nggak boleh untuk itu. Sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Enggak, Bu. Paham ya? Bu, paham. Ya, sebenarnya agak-agak susah sebenarnya untuk jual beli kalau kita perhatikan ya. Harus dipahami betul perbedaan-perbedaannya ya. Baik, kalau mau paham kita lanjut ke bab terakhir dari jual beli, yaitu khiyar ya. Khiyar ini ada juga di buku kamu, nanti kamu sambil lihat, ada di LKS-nya di halaman khiyar itu ada di halaman 16 ya. Ini udah Ibu rangkum demikian ya, ada di halaman 16 buku LKS kalian. Oke, kita sambil lihat ya. Oke, nah sekarang khiyar. Apa itu khiyar? Ya, khiyar itu diambil dari kata bahasa Arab, ya artinya adalah hak memilih ya, bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual belinya atau membatalkannya. Ya, nah khiyar ini sesuai dengan aturan syarat hukumnya boleh, tetapi khiyar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang. Jadi paham nggak nih dari pengertiannya ini? Hak memilih bagi penjual ataupun pembeli. Jadi dua-duanya punya hak untuk meneruskan akad jual belinya atau membatalkannya. Ya kenapa? Karena ada sesuatu hal. Nah, nanti ini terbagi menjadi 4. Ya. Pertama disebut dengan khiyar majlis. Asal kata jalasa. Jalasa apa? Siapa ingat bahasa Arabnya jalasa? Duduk. Duduk. Berarti masih ada di situ duduk ya. Makanya dikata majlis, artinya tempat. Tempatnya masih di situ, duduk di situ ya. Khiyar majlis yaitu khiyar antara penjual dan pembeli boleh meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu masih berada di tempat akad jual beli. Ya, jadi masih ada di tempat tersebut. Beli sesuatu masih berada di tempat tersebut. Kemudian keduanya telah berpisah, maka hak khiyar tidak berlaku. Kalau dia sudah berpisah, hak khiyar ini, majlis ini tidak berlaku lagi, ya. Jadi ketika dia membeli sesuatu, datang ke tempat pembelinya, penjualnya, kemudian dia lihat barangnya,
kemudian dia tertarik, silakan lanjutkan. Tapi kalau tidak tertarik, dia mau nggak jadi, itu juga boleh, ya kan? Ya, ini namanya hiyar majlis, masih berada pada tempat akad jual belinya di situ. Ya, kalau dia udah keluar dari spot itu, maka hiyar majlisnya ini tidak berlaku lagi. Yang kedua adalah hiyar syarat. Ya, hiyar syarat. Ini kamu ingetin aja katanya nih. Kata kuncinya adalah syarat. Kalau yang tadi majlis masih berada pada satu tempat. Sedangkan ini hiyar syarat. Syarat itu adalah hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Masa berlakunya hiyar syarat adalah 3 hari sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi. Nanti bisa kamu lihat di LKS ya. Syarat maksudnya gini. Kamu membeli sesuatu nih. Kemudian kamu bilang sama penjualnya, saya beli ini tapi nanti kalau saya di sepatu umpamanya ya, nanti kalau nggak cocok orangnya nggak ikut nih, anaknya nggak ikut, saya bawa pulang dulu ya. Nanti kalau seandainya nggak cocok boleh nggak ditukar, atau ukurannya nggak sesuai boleh nggak ditukar. Itu dilakukan pada saat akad ya, syarat. Kalau cocok saya nggak jadi tukar, kalau nggak cocok berarti saya balik lagi nanti saya tukar. Nah ini waktunya nggak boleh lama-lama, paling lama itu 3 hari. Nah kalau kita ke mall kan juga gitu ya, suka dibilang boleh tapi nggak boleh lama-lama, struknya nggak boleh hilang, kemudian waktunya juga mungkin 1 hari dikasih sama tukangnya gitu. Itu tergantung dari persyaratan pada saat akad ya. Paham nggak nih sampai di sini hiyar syarat? Paham ya? Jadi ada syaratnya dari penjual dan pembeli dan disepakati ya. Dan itu nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Setelah itu maka hiyarnya ini berakhir ya, udah nggak ada lagi, nggak bisa. Udah seminggu baru mau dipulangin nggak boleh, udah lewat ya. Kita dikasih waktunya umpamanya cuma 2 hari atau 3 hari paling lama ya. Kemudian yang ketiga hiyar aib. Asal dari kata aib ya, cacat artinya. Jadi kamu ingetin aja belakang-belakangnya. Tadi majlis, kemudian syarat, dan ini aib. Aib itu artinya aib ada kerusakan atau cacat ya. Hak untuk memilih, meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat atau kerusakan pada barang yang tidak kelihatan pada saat ijab qabul ya. Jadi pada saat ijab qabul nggak kelihatan, kemudian ternyata ada cacatnya atau ada aibnya, maka ini boleh dilakukan lagi atau disepakati lagi kepada pembelinya. Dan seorang penjual itu seharusnya kalau memang ada cacat harusnya membolehkan untuk ditukar ya. Nah ini disebut juga kalau zaman sekarang disebutnya garansi ya. Ya digaransi selama 1 bulan. Kalau ada kerusakan boleh diganti, ditukar. Ya. Karena kan begini ya. Kamu beli HP atau beli elektronik lainnya, nanti kalau ada ini boleh ditukar gitu. Nah itu namanya hiyar aib atau disebut dengan garansi. Ya. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjut yang keempat yaitu hiyar ru'yah. Nah ru'yah ini artinya melihat. Ru'yah itu artinya dari kata ro'a, melihat. Itu seorang yang ingin membeli barang yang belum pernah dilihatnya dan diperkenankan untuk melihatnya. Setelah melihat, pembeli boleh memilih meneruskan atau membatalkan jual beli. Contohnya gini, kamu beli barang, belum pernah lihat barangnya. Kayak gimana sih? Nih saya mau jual ini. Barangnya kayak gimana sih? Ya udah boleh lihat dulu. Nanti kalau udah lihat, boleh beli. Kalau cocok, enggak ya nggak apa-apa. Itu namanya hiyar ru'yah. Diberikan kesempatan untuk melihat barangnya ya, ini namanya hiyar ru'yah. Nah ini jadi ada 4 macam hiyar untuk memudahkan bagi pembeli dan penjual agar tidak terjadi kecewa dan lain sebagainya ya. Nah inilah manfaat hiyar untuk menghindari adanya rasa tidak puas terhadap barang yang dibeli, menghindari penipuan, dan untuk membina ukhuwah antara penjual dan pembeli. Dengan adanya hiyar, penjual dan pembeli akan merasa puas. Ya, inilah Islam mengajarkan hal seperti ini dalam jual beli. Jadi tidak ada tipu menipu, tidak ada yang dirugikan. Harus ada antarodin, kemarin Ibu udah bilang, saling suka sama suka. Yang dijual pun harus sesuai dengan ketentuan ya. Syarat-syarat dan rukun jual belinya harus dipenuhi ya. Maka
hikmah dari jual beli itu ini bisa kalian lihat ya. Mencari dan mendapatkan karunia Allah. Karena jual beli itu adalah untuk memenuhi kebutuhan. Boleh nggak ngambil untung? Tidak boleh. Boleh nggak ngambil untung dalam jual beli? Tidak boleh. Boleh, Bu. Boleh. Kamu kalau jualan nggak ada untungnya bagaimana? Capek doang dong. Boleh ngambil untung, tapi yang wajar, ya. Boleh ngambil untung, kan kamu capek, makan waktu, tenaga, ya, dan lain sebagainya. Boleh, tapi dengan cara yang baik. Kemudian dalam jual beli itu yang diajarkan oleh Islam bisa menjauhi riba, manfaatnya, hikmahnya. Kemudian menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi, menjaga kehalalan rezeki, ya. Rezeki kita jadi lebih halal dengan mengikuti syariat Islam. Ya, dan lain sebagainya ini ya, bisa kalian lihat, nanti Ibu akan share di YouTube ya. Pembelajaran kita hari ini akan Ibu share di YouTube, nanti diberitahukan linknya ya, untuk kalian lebih ingat lagi. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ada. Kita sudah sampai setengah jam ya. Udah setengah jam. 20 menit, Ibu. Paham nih semuanya? Paham, Bu. Alhamdulillah, Pak. Ya, minggu depan kita ulangan ya tentang jual beli ya. Iya, Bu. Karena ini selesai buat jual belinya semuanya. Ya, nanti kalian pelajari lagi. Oke, gimana? Udah gak ada yang tanyakan? Oke. Alhamdulillah nih banyak yang ikut ya, ada 23 orang yang ikut. Nanti yang ketinggalan bisa lihat di share, nanti besar linknya ya, link YouTube-nya. Bisa kalian lihat lagi. Ya. Alhamdulillah semuanya. Kalau memang gak ada yang tanyakan, kita tutup. Ini yang pada masih videonya kagak jelas nih, nggak kelihatan nih mukanya nih. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, Ibu senang bisa ngeliat kalian lagi. Udah lama nih nggak ngeliat. Yang paling yang Ibu bisa sering lihat, yang kalau lagi hafalan tahfiz. Nah, untuk Quran hadisnya, bagi yang belum segera boleh ya. Kalau hari ini udah hafal, boleh nanti setelah kalian PM ya. Hafalan Quran hadisnya boleh dicicil ya, biar nanti pas waktu pelajarannya kalian udah selesai. Karena nanti Quran hadis juga mau ulangan ya. Untuk bab surat Ad-Duha udah selesai soalnya. Ya. Jadi boleh dicicil hafalannya. Hari Jumat depan kita ulangan Quran hadis, dan Rabu depan kita ulangan fikih ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup ya dengan membaca. Kita lanjut habis ini ke WA group ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.